Oke, apa kabar teman-teman semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Safwan. Kali seperti janji saya di video sebelumnya, saya akan memberikan tutorial satu persatu ya tentang bagaimana sih caranya mencari referensi dari beberapa sumber gitu ya. Nah, dan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mendapatkan jurnal buku dari sumber yang baik ya, yaitu Google Scholar, teman-teman. Oke, bagaimana caranya dan apa yang harus dilakukan, silakan lihat di video ini ya. Oke, kali ini kita akan mencoba menggunakan Google Scholar ya. Dan ini adalah awalnya ini kan tampilan Google biasa ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke Google Scholar. Kita akan coba menggunakannya dan mengambil artikel di situ ya teman-teman. Alamat linknya itu adalah scholar gitu ya, scholar.google.com teman-teman. Nah, ini dia. Nah, oke, tampilannya seperti ini ya. Jadi di sini ada tulisan Google, kemudian di belakangnya ada Scholar gitu. Pencariannya juga mirip dengan Google biasa karena ini memang Google ya teman-teman. Hanya saja Google Scholar ini berfokus kepada artikel ilmiah ya dan buku dan lain sebagainya. Nanti di sana kita bisa mendapatkan artikel yang kita inginkan misalkan atau buku yang kita inginkan. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita mau ini kebiasaan, jadi teman-teman mahasiswa gitu ya, kalau mencari di manapun ya, kalau misalkan contohnya di Google Scholar ini, mencari dengan judul yang dia inginkan itu tidak ada teman-teman ya. Cuma yang ada nanti di Google Scholar ini, teman-teman bisa memasukkan keywords gitu ya, atau kata kunci yang akan kita cari berdasarkan dengan tema penelitian yang kita akan lakukan gitu ya teman-teman. Jadi ini bukan mencari judul ya teman-teman. Kalau judul kita tentukan sendiri, tapi kalau tema itu kita bisa dapatkan. Makanya kalau Google Scholar ini tuh atau manapun ya, untuk pencarian untuk artikel itu ya tidak untuk mencari judul, tapi untuk mencari referensi gitu ya yang dapat menguatkan penelitian kita seperti itu sebagai referensi gitu atau acuan seperti itu. Nah, ini Google Scholar. Google Scholar ini juga teman-teman biasanya digunakan untuk para peneliti ya atau researcher, para dosen itu digunakan sebagai bank penelitian ya teman-teman. Jadi nanti kita gampang saja ya, ini kita kalau misalkan sebagai peneliti itu nanti biasanya kita membuat akun di Google Scholar ya. Dan nanti ini akan terafiliasi langsung dengan kampus gitu ya, dengan Sinta. Sinta itu salah satu website yang harus wajib ya, atau wajib dimiliki oleh para dosen untuk pengajuan pendanaan misalkan, atau misalkan untuk kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Caranya ya tentu kita harus membuat akun. Nah, kalau saya ini sudah punya akun ya, ini akun saya. Kita coba untuk masuk. Ya. Nanti kita coba masuk. Nah, ini sudah masuk teman-teman, dan nanti kalau misalkan sudah punya akun, nanti kalau mau lihat jumlah penelitian, citasi dan lain sebagainya, nanti ke my profile teman-teman. Kita kalau klik my profile, nah muncul seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada bank penelitian yang telah kita lakukan. Nah, ini bisa di roll ke bawah, panjang itu ya. Nah, banyak seperti ini. Kemudian di sini ada citasinya dan tahunnya di sini. Nah, di sebelah kanan ini ada citasinya, jumlah citasi yang ada ya, termasuk grafiknya. Kemudian ada di sini ada co-author juga, teman-teman, partner penulis kita gitu ya. Di sini banyak di sini. Nah, ini akan disesuaikan dengan artikel yang ada yang kita publikasi ya teman-teman, baik internasional maupun yang nasional. Nanti teman-teman kalau misalkan kita sudah mempublikasi di laman jurnalnya, maka artikelnya pun akan langsung masuk ke akun Google Scholar kita. Nah, nanti dari Google Scholar ini baru Dikti itu akan menarik portofolio kita ya ini, atau penelitian-penelitian kita dari Google Scholar ini jadi terkoneksi gitu. Seperti itu. Contohnya misalkan saya
Ini ada di IUP Conference International Journal ya teman-teman. Nah ini kalau saya klik satu tadi ya, coba seperti ini. Kemudian dia akan masuk ke laman jurnalnya kalau diklik seperti itu ya. Nah ini langsung laman jurnal IUP Conference International, artinya itu Art and Environmental Science kalau saya ini. Oke, begitu untuk yang peneliti ya. Tapi kalau misalkan hanya searching sendiri itu ya gampang. Teman-teman tinggal menggunakan apa namanya, langsung saja ya, menggunakan seperti ini teman-teman. Nah, yang bisa kita lakukan di Google Scholar ini itu adalah mencari artikel berdasarkan tema yang kita butuhkan ya, yang kita ingin cari. Jadi bukan judul seperti yang tadi. Contohnya misalkan, nah ini saya coba misalkan energi terbarukan ya. Oh sorry, tadi salah ketik sedikit. Nah ini akan muncul tema-tema yang sama seperti itu, baik berupa jurnal nasional, internasional maupun buku teks ya teman-teman. Ini bisa deh. Kemudian tandanya di sini kalau bisa di-download apa tidak. Nah di sebelah kanan ini ada tulisannya PDF misalnya teman-teman. Nah ini PDF ini bisa artinya kita bisa mendownload. Misalnya kita contoh mengambil misalkan salah satu, misalkan di sini ya, misalkan yang kita undip.ac.id, ini jurnalnya kita klik. Kalau misalkan kita mau masuk ke lihat laman jurnal aslinya, website jurnal aslinya, kita klik dulu aja di bagian judulnya. Nah dia akan masuk ke laman jurnalnya. Nah, di sini ada administrasi law and governance gitu ya, jurnal. Nah ini laman jurnalnya, nanti bisa kita apa namanya, bisa kita download langsung bagian sini. Misalkan biasanya ada di sini ada bagian download, nanti kita bisa download seperti ini. Nah ini langsung terdownload ya teman-teman. Kalau kita coba cek, nah ini, nah seperti ini. Kemudian misalkan di sini, misalnya kalau kita ingin langsung mendownloadnya ya tanpa masuk ke laman jurnalnya, bisa saja teman-teman. Nanti teman-teman bisa langsung klik di bagian kanan ini, maka dia langsung akan terdownload seperti ini, sama dengan yang tadi ya teman-teman. Nah ini yang bisa kita gunakan gitu ya, atau bisa kita lakukan untuk mendapatkan jurnal yang kita inginkan. Bagaimana dengan yang misalkan kita mau internasional jurnal, ya tulisnya bahasa Inggris teman-teman. Kalau misalkan tadi energi terbarukan, kita ganti dengan renewable energy ya. Nah maka akan muncul seperti ini bahasa Inggris ya teman-teman. Misalkan di sini, nah contohnya, nah masalahnya gitu ya, kalau yang di luar negeri itu kadang ada yang bisa di-download dan tidak ya. Kalau mau yang open access jurnal itu ya teman-teman bisa lihat di sebelah kanan lagi ya teman-teman. Nanti kalau ada PDF teman-teman klik aja di sini, maka dia akan langsung terbuka gitu ya. Kadang bisa langsung terdownload atau misalkan terbuka seperti ini dan baru di-download seperti itu. Nah itu bisa dilakukan. Nah ini dari Elsevier ini bisa di-download langsung, nanti klik di sini aja. Nah, bisa ya. Nah, seperti itu nanti bisa. Nah, ini contohnya teman-teman. Oke, hanya itu dulu untuk yang renewable untuk yang Google Scholar. Kemudian teman-teman, saya tambahkan sedikit, misalkan teman-teman ingin mencari yang berdasarkan tahun gitu ya, tahun paling ini kan kalau bisa, kalau kita riset itu yang paling sering kita dapatkan yang kita dapatkan syarat untuk menulis itu kadang 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Ya teman-teman bisa langsung lihat langsung atur di sini dulu ya. Misalkan di sini ada science 2024 atau 2020 misalkan. Nah ini bisa. Nah langsung misalkan saya klik science 2020, maka jurnal-jurnal dari 2020 sampai terakhir ya, sampai 2024 yang akan muncul seperti itu teman-teman. Nah ini bisa teman-teman lakukan, atau yang paling dekat gitu ya, sort by date itu bisa, dan lain sebagainya. Nah ini bisa teman-teman gunakan. Oke, itu dari saya untuk penggunaan penggunaan Google Scholar. Semoga bermanfaat. Oke, itu adalah penjelasan tentang bagaimana cara mencari artikel atau jurnal di Google Scholar. Untuk next video nanti kita akan lihat bagaimana cara mencari artikel atau jurnal ilmiah, buku gitu ya, di laman-laman yang selain Google Scholar ya, yang sering kita gunakan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.